Di aplikasi pinjaman online ini saya berhasil mencairkan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah yang langsung cair ke rekening pribadi saya dan juga ke e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang ingin mencairkan pinjaman uang seperti saya, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai agar pinjaman kalian mudah cair. Halo semuanya, balik lagi di channel Yuris Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Kalian hanya perlu menyiapkan nomor telepon dan juga KTP. Lalu kalian juga bisa mempersiapkan nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Dan kalian juga bisa melakukan pencairan ke e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Ibrazani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya
ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Danamu dari PT Kepingan Salju Internasional Indonesia. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 50.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 5.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan melihat terlebih dahulu ke website resmi dari OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Dan di situ kita akan melihat apakah aplikasi pinjaman uang online Danamu ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Penyelenggara vintage lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan vintage lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Danamu ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut lagi, scroll ke bawah ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus legal berizin di OJK ya teman-teman. Kita lanjut lagi, scroll ke bawah. Jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Danamu ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online, kalian harus memastikan terlebih dahulu ya, apakah aplikasi pinjaman uang online yang ingin kalian pinjam itu sudah berizin di OJK atau belum. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Hingga 5 juta rupiah, pinjaman aman dan mudah, produk yang sesuai. Di sini kita bisa melihat jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sampai dengan 5 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman ataupun tenor pembayaran yaitu 91 hari, dan jangka waktu bunganya ataupun bunga yang mereka tawarkan yaitu 0,05% per hari. Bunganya ini tidak sampai 1% ya teman-teman. Kuota pinjaman fleksibel, di bawahnya ada beberapa proses peminjaman dan informasi yang harus kita lengkapi seperti informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, lalu kontak darurat, informasi sederhana. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Kita lanjut lagi akan melihat tentang dari aplikasi pinjaman uang online Danamu ini. Di sini kita langsung saja melihat dengan singkat untuk informasi dan fitur utama di aplikasi pinjaman online ini, yaitu memiliki limit pinjaman mulai dari Rp500.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Dengan jangka waktu pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari. Di sini jangka waktu pinjamannya tergolong sangat panjang ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke bawah ya. Di sini terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut lagi ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian harus minimal berusia yaitu mulai dari 18 tahun. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online Danamu ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi pinjaman uang online Danamu ini. Jadi sebelum kita melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon kalian. Dan kalian akan mendapatkan kode OTP verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS. Jika sudah kalian dapatkan, langsung saja kalian isi. Selanjutnya kalian bisa pilih login ataupun mendaftar. Dan di sini kita akan lanjut ya teman-teman. Selamat datang Danamu. Di sini jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 5 juta rupiah dengan tenor pembayaran ataupun istilah pinjaman yaitu mulai dari 91 hari, dan bunganya di sini terdapat 0,0% per hari. Bunganya ini tidak sampai 1% ya teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung saja bisa memilih ambil sekarang. Nah di sini kita bisa melihat ya jumlah pinjaman yang bisa kita ajukan yaitu sebesar 5 juta rupiah dan jangka pinjaman yaitu 91 hari, dan di bawahnya terdapat
Untuk proses peminjaman dengan informasi yang harus kita lengkapi seperti informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan selanjutnya informasi bank. Jika kalian sudah mengisi semuanya, kalian bisa pilih centang saya telah membaca dan setuju perjanjian pinjaman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke informasi identitas. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di informasi identitas. Di sini kalian bisa foto KTP bagian depan. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Untuk pencahayaannya diharuskan terang ya, teman-teman. Dan selanjutnya kalian bisa foto memegang KTP. Di bawahnya terdapat tips foto KTP yang jelas akan meningkatkan tingkat persetujuan. Jika sudah, kalian bisa langsung saja mengirimkan. Dan selanjutnya kita bisa mengisi untuk informasi pribadi. Di sini kalian bisa mengisi jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jenis tempat tinggal, nomor telepon rumah, masukkan alamat lengkap, alasan pinjaman. Mengapa kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini? Jika sudah diisi dengan benar, kalian bisa pilih simpan. Dan selanjutnya di sini untuk informasi pekerjaan, kalian bisa isi nama perusahaan, kota Anda bekerja, alamat tempat kerja, nomor telepon kantor, penghasilan bulanan. Di sini saya sarankan untuk jumlah penghasilan bulanan kalian bisa isi saja di atas 6 juta rupiah. Dan selanjutnya di sini jenis pekerjaan, industri pekerjaan, lalu tanggal penerimaan gaji. Jika kalian sudah mengisi dengan benar, kalian bisa pilih simpan. Selanjutnya di sini terdapat pengisian kontak darurat. Kalian bisa isi saja dua nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, keluarga ataupun teman kerja kalian. Di sini untuk pengisian kontak darurat dipastikan harus aktif ya, teman-teman. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih simpan. Dan selanjutnya di sini untuk pengisian informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Di sini kalian bisa isi saja nama bank, lalu nama lengkap pemilik rekening bank, selanjutnya nomor rekening bank, dan ketik ulang nomor rekening bank. Di sini harus dipastikan menggunakan nomor rekening pribadi ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah diisi dengan benar, kalian bisa pilih simpan. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.